Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia Siang. Perbaharui yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara atau SP3 dalam kasus dugaan korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap obligor Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Samsul Nur Salim dan istrinya Ici Samsul Nur Salim. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut keputusan SP3 sudah sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang KPK dalam rangka memberi kepastian hukum. Alex juga menjelaskan alasan lembaga anti rasuah itu hingga akhirnya mengeluarkan keputusan SP3. Penghentian penyidikan ini sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat pasal 5 Undang-Undang KPK, yaitu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK berasaskan pada asas kepastian hukum. KPK berkesimpulan syarat adanya perbuatan penyelenggara negara dalam perkara tersebut tidak terpenuhi. Sedangkan tersangka SN dan ISN berkapasitas sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan SAT selaku penyelenggara negara. Maka KPK memutuskan untuk menghentikan penyidikan perkara atas nama tersangka SN dan ISN tersebut. Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik keras pemberian SP3 pada kasus BLBI yang menjerat Samsul Nur Salim. Menurut ICW, SP3 dalam Undang-Undang KPK merupakan bagian dari pelemahan KPK dan dikhawatirkan hal ini bisa menjadi bancakan kasus korupsi. Kita harus memahami bahwa perkara itu sudah sejak lama dinanti-nanti publik untuk dapat ditangani oleh KPK. Kerugian negaranya besar, mencapai 4,58 triliun. Selain dari hal tersebut, sampai saat ini, dua buronan KPK, Samsul dan Ici Nur Salim, belum dapat dideteksi oleh KPK. Jadi bagaimana logika KPK untuk menghentikan perkara tersebut, sedangkan dua pihak tersebut belum pernah diperiksa oleh KPK. Tidak hanya ICW, keputusan KPK yang cukup mengejutkan publik itu juga disorot masyarakat anti korupsi Indonesia MAKI. MAKI bahkan berencana akan menggugat KPK ke pengadilan setelah sebelumnya mengumumkan penghentian penyidikan kasus BLBI dengan tersangka Samsul dan Ici Nur Salim. MAKI menyebut penghentian perkara BLBI oleh KPK tidak tepat karena sebelumnya dalam dakwaan yang pernah dibuat KPK disebutkan ada penyelenggara negara yang terlibat. Berencana mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Jakarta Selatan melawan KPK untuk membatalkan SP3 tersebut. Alasannya adalah diantara lain satu, karena KPK berdalih dalam melakukan SP3 itu dengan bebasnya Sabrudin Arsat Tumenggung maka penyelenggara negara menjadi tidak ada. Padahal alasan saya nanti untuk pra-peradilan itu adalah salah itu alasan KPK itu. Karena apa? Penyelenggara negara masih ada. Ini berdasarkan surat dakwaan yang dibuat KPK sendiri untuk menyidangkan Sabrudin Arsat Tumenggung. Samsul Nur Salim bersama Ici Samsul Nur Salim istri Samsul masuk dalam daftar pencarian orang KPK setelah 2 kali mangkir pemanggilan KPK. Keduanya diduga menjadi pihak yang diperkaya dalam kasus BLBI yang merugikan negara 4,58 triliun rupiah. Keduanya berstatus buron lebih dari 1 tahun dan keberadaan mereka belum diketahui. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, keputusan KPK untuk mengeluarkan SP3 atau surat penghentian penyidikan perkara terhadap buron korupsi BLBI Samsul Nur Salim dan istrinya Ici Samsul Nur Salim tentu mengejutkan publik karena ini baru pertama kalinya dalam sejarah KPK menerbitkan SP3. Penerbitan SP3 ini memang sesuai dengan pasal 40 dari Undang-Undang KPK yang sebelumnya sudah disampaikan dan memang revisinya Undang-Undang KPK tersebut Anda tentu ingat sempat menuai polemik ketika dibahas oleh DPR. KPK berkesimpulan pada intinya bahwa kasus BLBI syarat adanya perbuatan penyelenggara negara yang melanggar hukum dalam perkara tersebut tidak dipenuhi dan tidak ada jalan lain selain
menempuh langkah hukum KPK untuk mengajukan PK, juga sudah diajukan tetapi ditolak untuk perkara Safruddin Temenggung waktu itu. Nah, benarkah kemudian SP3 ini menjadi salah satu upaya pelemahan KPK seperti yang banyak kemudian menuai dan pro kontra belakangan setelah SP3-nya dikeluarkan? Pagi ini kita akan membahasnya, ada sejumlah narasumber. Terima kasih untuk waktunya. PLT Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, dan juga anggota Komisi 3 DPR RI, Arsul Sani. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Assalamualaikum. Ya, tadi waktu kita sebelum mulai, saya ingin menggambarkan sedikit kepada pemirsa Sapa Indonesia. Bang Arsul sudah memberikan pembukaan. Ini KPK jadi tergugat 1, DPR terutama Komisi 3 jadi tergugat 2 karena SP3 KPK. Benar ya Bang Arsul? Ya, begitulah kira-kira itu yang saya tangkap dari yang ada di media. Ya, oke. Tapi saya akan mulai sedikit dari Mas Boyamin. Mas Boyamin, Anda percaya bahwa sebetulnya ini masih ada langkah yang bisa dilakukan KPK sebelum SP3 kemarin. Singkat mengenai itu, silakan. Iya, sangat bisa karena prosesnya ini kan ditunggu sebentar menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya saya masih berharap di situ. Karena nanti kalau dikabulkan berarti kan kembali ke undang-undang yang lama. Kalau meskipun masih ada perdebatan apakah kembali undang-undang lama atau tidak karena sudah dinyatakan dicabut. Tapi prinsipnya otomatis kalau yang undang-undang revisi dibatalkan otomatis kan kembali ke undang-undang yang lama. Ya, prinsip dari undang-undang KPK yang lama itu kan tidak mungkin ada penyidikan yang dihentikan. Karena apa? Rasa penyidikan itu sudah diturunkan menjadi penyelidikan, yaitu bukti permulaan itu sudah ada kalimat di penyelidikan. Artinya itu kalau bukti permulaan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi kan 2 alat bukti kan juga sudah begitu. Dan kemudian bisa memblokir rekening, juga bisa menyitam dan lain rasa-rasa istilahnya penyidikan itu sudah muncul di penyelidikan. Jadi kalau sudah naik ke penyidikan rasanya sudah tidak mungkin dihentikan lagi. Jadi sebenarnya KPK tolonglah sebenarnya masih cukup waktu yang lain untuk dikerjakan dan penghentian penyidikan ini mestinya pada posisi tertentu bahasa tanda kutip disosialisasikan dan bahkan dibahas bersama DPR seperti apa pandangan-pandangan teman-teman DPR terutama Komisi 3 begitu. Jadi tidak mengagetkan tiba-tiba tanggal 1 April tidak ada SP3 maka saya mengatakan itu April Mop ya. Ternyata beneran begitu. Ya, ternyata beneran. Tahan sedikit di situ Mas Boyamin, tahan sedikit. Saya langsung ke Mas Ali Fikri. Mencuri waktu jadinya. Nggak menunggu Mahkamah Konstitusi memutuskan apakah revisi Undang-Undang KPK tersebut waktu itu akan seperti apa dan bagaimana? Tanggapan Anda? Tidak benar ya kalau kemudian ini adalah bagian dari pencuri waktu mendahului dari putusan Mahkamah Konstitusi karena saat ini pun sudah kita tidak tahu kapan akan dilakukan putusan terhadap revisi Undang-Undang KPK yang sebutan tadi Mas Boyamin Saiman. Tetapi begini, KPK dalam perkara BLI BDNI ini telah menetapkan 3 orang tersangka, Mas Bayu ya. Yang pertama adalah SAT, yang kemudian kedua SN, yang ketiga adalah ISN. Bahwa benar di dalam surat dakwaan ada 4 orang disebut. Tetapi 1 orang sampai hari ini itu belum pernah ditetapkan sebagai tersangka, gitu ya. Ini yang perlu menjadi catatan Mas Boyamin nih. 1 orang belum pernah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian begini, apakah KPK tidak yakin dengan perkara ini? Yakin. Kenapa? Faktanya adalah terbukti di tingkat pengadilan negeri dan kemudian di tingkat banding. Tetapi persoalannya ketika di Mahkamah Agung yang itu adalah putusan paling akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak ada putusan lain setelahnya, itu sudah dinyatakan bukan tindak pidana perbuatan dari SAT. Padahal perbuatan SAT dan perbuatan SN maupun SN itu adalah satu peristiwa dan satu rangkaian perbuatan yang sama. Yang berbeda adalah perannya yang berbeda ya. Jadi hanya berbeda di perannya. Kalau rangkaiannya sama, dengan demikian kalau kemudian dengan peristiwa dan rangkaian perbuatan yang sama sudah dinyatakan bukan tindak pidana, maka tentu pelaku peserta yang lain, ya, siapapun termasuk tentu tersangka SN dan ISN,
tidak bisa dilanjutkan. Ya. Gitu. Nah, saya baru dengar KPK agak sedikit dalam tanda petik ketika MA memutuskan SAT, kemudian tidak ada tindak pidananya begitu, kemudian apakah KPK menyerah pada waktu itu? Atau situasinya akhirnya kemudian oke lah, ini SP3 saja begitu? Mas Ali. Mas Bayu, ini KPK sudah melakukan kajian cukup lama ya terkait dengan bagaimana tindak lanjut setelah Mahkamah Agung kemudian memutus bukan tindak pidana gitu ya. Sebagai bentuk keseriusan kami untuk menyelesaikan perkara ini, maka dalam sejarah KPK pun pertama kali Jaksa KPK mengajukan upaya hukum luar biasa, yaitu berupa peninjauan kembali. Ini bentuk keseriusan kami menyelesaikan perkara ini. Sekalipun pada Juli 2020 akhirnya kembali ditolak oleh Mahkamah Agung, begitu. Jadi mengajukan bukti-bukti yang lebih kuat lagi, mengajukan PK tetapi ditolak. Itu betul Mas Bayu. Ini bentuk keseriusan kami untuk kemudian berupaya menyelesaikan secara maksimal perkara ini begitu. Oleh karena itu ingin kami sampaikan begini Mas Bayu, bahwa penghentian atau SP3 ini bukan karena tidak cukup bukti, karena KPK sudah yakin terbukti di PN dan Pengadilan Tinggi, tetapi karena bukan tindak pidana. 109 ayat 2 KUHP penghentian itu alternatifnya ada 3. Yang pertama adalah tidak cukup bukti, yang kedua bukan tindak pidana, yang ketiga adalah demi hukum. Demi hukum itu antara lain tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Nah, opsi yang dipakai oleh KPK dalam hal SP3 ini adalah bukan tindak pidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang itu adalah putusan akhir, tidak ada upaya lain setelahnya. Gitu. Oke, baik. Bang Boyamin, Anda ingin menanggapi? Ini semua sudah upayanya, tetapi keputusan MA membuat tidak ada jalan lagi bagi KPK. Kalau sebenarnya serius bisa flashback lagi setelah mendapat putusan MA dinyatakan bukan perbuatan pidana itu sebenarnya ada yang bisa dilakukan KPK kalau ini mau serius, yaitu mengajukan Samsul Nur Salim dan istrinya ke pengadilan dengan absentia. Nah, nanti kalau itu kemudian putusannya berbeda seperti zaman kasus Bang Bali, baru diajukan PK terhadap Sabrudin Absat Tumenggung karena ada kekhilafan. Meskipun memang secara formal Mahkamah Konstitusi sudah membatalkan hak mengajukan PK dari penuntut umum gitu, karena hanya boleh keluarga terdakwa. Tapi saya nggak ngerti memang strateginya apa. Mestinya kan dulu bersama-sama seperti kasus yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam kasus TPPI kondensat itu diajukan bersama-sama Raden Priyono dan Honggo Windratno, meskipun Honggo Windratno memang dalam keadaan di luar negeri sehingga in absentia. Jadi ini saya malah betul-betul seperti sesuatu yang sangat jauh dari harapan-harapan keadilan, dan KPK malah menjadi seperti pembelanya Samsul Nur Salim gitu dalam konteks kita perdebatan ini. Dan kemudian terus kemudian tahun depan juga sebenarnya sudah daluarsa kok gitu loh perkara ini. Dan lebih hebat, lebih gentle kalau KPK menunggu aja daluarsa daripada membuat SP3 ini, karena tinggal tahun depan. Ini soal narasi bagaimana sebenarnya masyarakat ini mengetahui KPK ini serius sebenarnya, atau setidak-tidaknya tidak segera menyerah atau cepat menyerah seperti ini gitu. Jadi ini harus diperhatikan bahwa KPK ini adalah anak kandung reformasi yang sebenarnya diharapkan betul menjadi suatu garda terdepan gitu loh Mas Bayu. Ya, oke. Saya ingin sebelum kemudian ke Bang Arso, Bang Ali, Anda ingin menanggapi betul bahwa kemudian KPK seperti tetap nggak bisa enggak begitu kemudian dilihat ini pertama kalinya dalam sejarah KPK mengeluarkan SP3 dan seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Ada pertimbangan-pertimbangan tadi masukan dari Bang Boyamin, ini kalau diulur sedemikian rupa KPK akan lebih terlihat lebih kelihatan tetap berupaya. Mengapa memilih ini semua, Mas Ali? Begini Mas Bayu, dalam proses penegakan hukum dan perkara itu tidak boleh coba-coba ya. Karena tentu kan penegakan hukum itu ada kepastian hukum, begitu ya. Bagaimana kemudian mau dibawa ke proses persidangan kalau sudah dinyatakan peristiwa dan perbuatannya bukan tindak pidana, begitu loh. Ini kan jangan kemudian penegakan hukum itu melanggar aturan hukum. Itu jangan dilakukan, gitu ya. Siapapun kalau tetap diajukan ke pengadilan apa memang melanggar hukum, gitu. Mas? Kenapa? Silakan Mas. Kalau tetap diajukan ke pengadilan Samsul Nur Salim itu apa melanggar aturan? Ini saya catat. Kan sudah jelas Mas Boyamin. Rangkaian peristiwa dan perbuatannya bukan tindak pidana. Kok kemudian dipaksakan ke persidangan pidana? Saya tuh pengen kalau dasar hukumnya bagaimana? Yang mutus bebas itu hakim, bukan KPK sendirian begini, tetap dibawa ke pengadilan. Mas Boyamin,
Malah nggak beri Mas Ali silakan jawab. Ini satu rangkaian peristiwa gitu. Ini satu rangkaian peristiwa, jangan dipisahkan begitu. Antara perbuatan SAT satu sejalur linier dengan perbuatan dua tersangka. Kalau sudah materinya, bukan tindak pidana, masa akan dibawa ke persidangan pidana? Ya, artinya saya ingin kenapa dulu juga koreksi tidak dibarengkan, terus kemudian juga ini tidak dibawa ke pengadilan, toh juga ada kalau itu formil hanya saya sekali lagi hanya itu aja. Masih ada penyelenggara negara yang lain meskipun belum tersangka memang begitu loh. Jadi ini seperti menjadi pembelanya kasus BLBI. Begini, saya bantah Mas Bayu. Tahan Mas Boyamin, Mas Ali silakan. Bukan kapasitas sebagai pembela siapapun, ya. Yang kami patuhi itu aturan undang-undang, gitu. Ya. Aturan hukumnya seperti apa, aturan mainnya seperti apa, itu yang KPK harus lakukan, begitu. Ya. Jadi tidak membela siapapun. Ya. Gitu. Koreksi saya Mas Ali dan juga Mas Boyamin juga setelah ini Bang Arsul. Saya menangkapnya begini, ketika itu diputuskan oleh MA tidak ada unsur pidana, KPK mentaati hukum prosedurnya, tidak bisa mengajukan apapun ke pengadilan, mau Samsul Nur Salim, mau siapapun sudah tidak bisa, karena tidak ada unsur pidananya. Kira-kira urutannya begitu, itulah yang ditaati oleh KPK. Betul ya Mas Ali ya? Ya. Oke. Mas Boyamin dan saya ke Bang Arsul dulu. Bang Arsul, melihat ini semua, KPK punya standpoint-nya. Kemudian Mas Boyamin, saya rasa juga punya standpoint. Dan standpoint Mas Boyamin ini, Mas Ali Fikri dan juga Bang Arsul, adalah standpoint banyak pihak begitu melihat kasus ini. Sudah lama, sudah nilainya besar, 4,58 T, Samsul Nur Salim istrinya dan lain-lain entah di mana kita nggak pernah lihat. Inilah yang kemudian saya menggunakan bahasa atau katanya mungkin mencederai rasa keadilan begitu. Ketika ini kemudian ada SP3. DPR atau Komisi 3 khususnya melihat ini seperti apa? Apalagi berkaitan dengan ini dilakukan KPK berdasarkan Undang-Undang KPK yang baru, pasal 40. Bang Arsul, Anda melihat ini mendudukannya akan bisa seperti apa dan kemudian kepada masyarakat penjelasan apa yang paling mungkin bahwa ini betul-betul sudah sesuai dengan hukum yang ada di kita? Bang Arsul. Ya, Mas Bayu, ini kalau orang Belanda bilang twee juristen dry meningen. Jadi Mas Boyamin dan Pak Ali Fikri itu sama-sama lawyer, ya. Maka kalau dua lawyer bertemu ada tiga pendapat lah. Saya akan memberikan pendapat yang ketiga, gitu kira-kira ya. Nah, saya ingin memberikan pendapat yang berdasarkan catatan saya. Yang pertama catatan saya ini untuk Pak Ali Fikri dan teman-teman di KPK. Saya ingin mengingatkan bahwa judicial system kita, sistem peradilan kita, itu tidak menganut prinsip atau asas binding precedent. Jadi kalau sebuah putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah sekalipun, itu tidak bisa kemudian kita perlakukan seperti putusan pengadilan tertinggi di negara-negara common law, di Inggris, di Amerika, di Australia, ya. Karena apa? Karena biasa Mahkamah Agung kita itu berbeda pendapat antara satu majelis hakim dengan majelis hakim agung yang lainnya, dan itu dipertontonkan dalam banyak kasus, ya, termasuk dalam kasus PK ketika misalnya melakukan diskon terhadap hukuman, ya, dengan alasan itu menunjukkan bahwa prinsip binding precedent tidak dianut. Jadi jangan kaku juga KPK kemudian berprinsip seolah-olah negara kita ini menganut asas binding precedent seperti di common law. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Mas Bayu, yang ingin saya berikan catatan dari Senayan, yang namanya Samsul Nur Salim dan Icih Samsul Nur Salim ini belum pernah diperiksa, benar seperti kata Mas Boyamin. Dipanggil tidak datang, tidak merespon. Jadi penghormatan terhadap lembaga penegak hukum itu tidak ada. Nah, kalau seseorang yang tidak taat, ya, tidak hormat kepada lembaga penegakan hukum kita, tidak perlu juga kemudian diberi treatment yang sama dengan orang-orang yang kooperatif, ya, yang kemudian memenuhi semua proses hukum yang dijalankan oleh penegak hukum. Ini catatan saya yang kedua, supaya ke depan jangan orang kabur, orang in absentia, kemudian diperlukan perlakuan yang paling tidak kalaupun tidak istimewa, tapi itu sama dengan orang-orang yang
kooperatif. Ya, ini juga harus jadi catatan. Memang ya revisi Undang-Undang KPK memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengeluarkan SP3. Tetapi itu tadi dengan mengingat paling tidak 2 catatan dan juga prinsip kehati-hatian lainnya agar due process of law kita itu memang ya berimbang antara kepentingan publik, kepentingan masyarakat, kepentingan negara dengan kepentingan orang perorangan yang disangka dan lain sebagainya. Apalagi nih, saya tambahkan Mas Bayu, di KPK itu begitu banyak orang yang dalam surat dakwaan, ya, jaksa penuntut umum KPK disebut bersama-sama, tapi kemudian tidak jelas statusnya sampai sekarang. Sudah berganti-ganti pimpinan KPK. Mungkin lebih dari 10. Pak Ali Fikri pasti punya catatannya. Nah, orangnya itu semua ada di Indonesia. Nah, kalau Samsul Nur Salim menjadi tidak disandera, kan menjadi tidak adil juga terhadap orang yang sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin lebih dari 10 tahun, namanya disebut dalam surat dakwaan bersama-sama, yang artinya itu secara teori dan praktek hukum hanya tinggal menunggu waktu lagi untuk jadi tersangka, tapi gantung terus. Bahkan ada yang sampai sudah almarhum atau almarhumah, statusnya tetap gantung. Nah, ini juga harus jadi catatan-catatan pengingat bagi pimpinan KPK di dalam mengambil satu sikap atau putusan. Oke, Bang Arsul, apakah Komisi 3 kemudian akan meminta atau memanggil KPK untuk menanyakan berbagai hal ini terutama? Ya, di masa sidang ini kebetulan kami sudah rapat dengar pendapat dengan pimpinan KPK dan jajaran, tetapi ini insya Allah nanti kami akan dalami semua. Kami juga akan highlight apa yang disampaikan oleh teman-teman elemen masyarakat sipil, dan tentu nanti kami berharap di sana proses transparansi informasi itu akan lebih jelas. Karena kalau hanya katakanlah pimpinan KPK memberikan keterangan media dan kemudian tanpa tanya jawab, itu kan itu yang menjadi concern dari Mas Bonyamin dan kawan-kawan masyarakat sipil. Saya kira itu. Baik, saya harus jeda dulu. Tapi setelah jeda saya ingin tanya Mas Bonyamin, setelah ada penjelasan dari Mas Ali tadi, apakah Maki akan tetap mengajukan gugatan pra-peradilannya? Dijawabnya usai jeda, kami segera kembali.